60. Rafa masih terus menatap istrinya dengan intens seperti itu membuat Ashifa gugup dan bahkan tertunduk malu. Karena memang jujur dada Ashifa terus saja bergetar dengan Rafa yang menatapnya dengan tatapan lain yang tidak biasanya yang membuat dia gugup. Apalagi tadi malam mereka hampir saja larut dalam surga dunia yang pasti Ashifa tidak mengetahui bagaimana rasanya. Karena hal itu tidak sempat terjadi. Belum terjadi saja, Ashifa sudah merasakan panas di tubuhnya yang tidak dia mengerti apa artinya. Apalagi jika dia merasakan kelanjutannya. Rafa yang berdiri di depan Ashifa melangkah mendekati Ashifa yang membuat Ashifa semakin gugup dan terlihat tangan Ashifa yang saling mengatup dengan menelan salivanya saat Rafa terlihat mendekatinya yang seolah ingin melakukan sesuatu yang membuat Ashifa jantungan. Rafa tidak melakukan apa-apa ternyata hanya mengikat tali pinggang gamis yang digunakan Ashifa yang tidak sempat diikat Ashifa. Ashifa sudah begitu gugup sampai Ashifa membuang napasnya perlahan ke depan. Setelah selesai melakukannya, Rafa kembali menatap Ashifa yang membuat Ashifa gugup dengan kembali menunduk. Namun Rafa memegang dagu Ashifa dan mengangkat dagu itu untuk mensejajarkan wajahnya dengan Rafa. Namun tetap saja Ashifa tidak berani menatap Rafa dan melihat ke lain arah untuk mengalihkan pandangan tersebut. Kak garis bawah Kak Rafa mau apa? Tanya Ashifa dengan gugup. Memang pikiranmu aku mau apa? Rafa kembali bertanya. Tidak tahu? Jawab Ashifa mundur selangkah yang semakin gugup dekat-dekat dengan Rafa yang terus menguji dirinya yang membuatnya salah tingkah. Namun Rafa sepertinya sengaja sampai Rafa tersenyum miring melihat tingkah Ashifa. Jangan berpikiran yang aneh-aneh memang apa yang ingin aku lakukan kepadamu Ucap Rafa. Tidak, siapa yang berpikiran yang aneh-aneh, sahut Ashifa. Oh iya apa pihak hotel tadi datang kemari? Tanya Ashifa. Tidak ada yang datang memang kenapa? Tanya Rafa heran. Lalu siapa yang membersihkan tempat ini bukannya tadi kotor dan spraynya juga sudah diganti? Tanya Ashifa. Rafa terdiam dengan helaan napas. Jangan bilang Kak Rafa yang membersihkan tempat ini, tebak Ashifa. Memang kenapa jika aku? Apa kau pikir aku tidak bisa bersih-bersih? Sahut Rafa. Jadi benar Kak Rafa yang membersihkannya? Tanya Ashifa lagi yang sepertinya masih tidak percaya. Menurutmu, sahut Rafa. Kak Rafa kenapa melakukan itu? Ashifa kan bisa melakukannya dan seharusnya menunggu Ashifa selesai mandi. Ucap Ashifa merasa tidak enak dengan Rafa harus melakukan pekerjaan itu. Padahal bagi Rafa itu biasa saja. Aku hanya tidak suka tempat kotor dan berantakan. Menunggumu sangat lama, sahut Rafa. Maaf ya Kak Ashifa sudah merepotkan kakak, ucap Ashifa. Sudahlah jangan membahas itu lagi. Ayo turun kita sarapan di bawah, ucap Rafa yang berjalan terlebih dahulu melewati Ashifa. Ashifa tersenyum tipis melihat Rafa yang benar-benar begitu perhatian yang membuat Ashifa semakin bahagia. Ya walau wajah Rafa masih jutek, aku tidak percaya kalau Rafa melakukan hal itu. Ya kamar ini jadi bersih dan rapi. Batin Ashifa yang senyum-senyum dan langsung pergi menyusul Rafa yang mereka berdua harus sarapan bersama. Ashifa dan Rafa sama-sama keluar dari lift untuk menuju tempat sarapan. Ashifa dan Rafa juga langsung mengambil menu makanan mereka di tempat yang disediakan pihak hotel yang memang sudah disediakan di sana. Kak Rafa tidak biasanya mau sarapan bersamku, ucap Ashifa sembari mengambil sarapannya. Rafa diam saja yang tidak menjawab apa-apa dengan perkara Ashifa. Kak Rafa tidak mendengarku, tanya Ashifa. Ashifa diamlah, ambil sarapanmu dengan benar dan jangan berbicara yang tidak penting lagi. Kita sarapan bukan untuk bicara, ucap Rafa. Baiklah, sahut Ashifa dengan tersenyum yang langsung mengambil sarapannya dan Rafa hanya menghela napasnya dengan kasar. Kak Rafa mau ini tidak? Tanya Ashifa yang memperlihatkan makanan yang kesukaan Rafa. Iya ambillah, jawab Rafa. Ashifa mengangguk dengan tersenyum yang Rafa mau memakan apa yang diambilnya yang pasti hal itu tidak biasa sama sekali. Setelah mereka mengambil sarapan mereka, akhirnya mereka berdua mengambil tempat duduk di bagian altar untuk melihat pemandangan di sekitar pantai yang tidak jauh-jauh di ujung sana banyak orang yang berkuda. Mereka berdua duduk saling berhadapan. Kau masih ingin menaikinya? Tanya Rafa yang melihat Ashifa terus melihat ke arah pantai. Berkuda sangat menyenangkan, jawab Ashifa. Kakimu masih terluka mau sok-sokan mau menaikinya lagi, ucap Rafa dengan sewot.
Bukan begitu Kak Rafa, siapa juga yang mau menaikinya? Tidak ada yang mau menaikinya, kakak langsung berpikiran yang aneh-aneh, jawab Ashifa. Lalu kenapa melihat terus ke sana? Tanya Rafa. Memang tidak boleh. Apa Ashifa harus terus melihat ke arah Kak Rafa? Ucap Ashifa membuat Rafa menatapnya intens yang menurutnya Ashifa sudah mulai main-main dengan Rafa. Ashifa hanya bercanda, sahut Ashifa tersenyum yang kembali melanjutkan makannya. Apa yang kau takuti di dunia ini? Tanya Rafa tiba-tiba. Allah, jawab Ashifa tanpa ragu. Aku juga tahu selain itu. Jangan bawa-bawa Tuhan, bicara yang sewajarnya saja, desis Rafa. Apa ya? Sahut Ashifa yang berpikir lama. Sombong sekali sampai kau tidak takut apa-apa, sahut Rafa dengan sinis melihat lamanya Ashifa yang berpikir. Tidak Kak Rafa, Ashifa manusia biasa yang juga banyak takutnya termasuk pada Kak Rafa. Ashifa juga takut, tetapi takut dalam sewajarnya, ucap Ashifa dengan tenang. Kau pikir aku hantu sampai kau menakutiku, sahut Rafa. Lebih menyeramkan daripada hantu, sahut Ashifa sembari tertawa tanpa dosa membuat Rafa kesal sendiri dengan Ashifa. Hanya bercanda, jangan dibawa serius, sahut Ashifa dengan tersenyum lebar. Ketinggian cukup menakutkan. Ashifa takut ketinggian, sahut Ashifa yang akhirnya mengatakan apa kelemahannya. Lalu bagaimana sewaktu di tebing? Aku melihat kau biasa saja, sahut Rafa mengingat kejadian di New Zealand saat Ashifa hampir terjatuh dan Rafa melihat tidak ada ketakutan di wajah Ashifa dan malah Ashifa yang terlihat sangat tenang tanpa takut dirinya akan berakhir waktu itu. Kan Ashifa tidak melihat ke bawah. Jadi Ashifa tidak takut sama sekali, sahut Ashifa. Ketakutan itu hal yang normal yang banyak dialami orang lain dan Ashifa takut dengan ketinggian yang itu juga suatu hal yang biasa. Tetapi tetap saja ada Allah yang menjaganya dan cukup percaya maka semua akan baik-baik saja, ucap Ashifa dengan simple. Rafa tumben-tumbenannya tidak berkata apa-apa lagi. Biasanya dia tidak mau kalah dengan Ashifa dan pasti ada perdebatan di antara mereka dan kali ini ternyata tidak sama sekali. Kak Rafa sendiri bagaimana? Apa ada fobia? Tanya Ashifa. Iya aku fobia dengan ayam, jawab Rafa. Ayam, pekik Ashifa. Lebih tepatnya anak ayam, jawab Rafa. Ashifa langsung tertawa saat Rafa memperjelas apa yang ditakutinya. Kenapa kau tertawa? Apa ada yang lucu? Tanya Rafa kesal dengan Ashifa yang menertawakannya. Kak Rafa itu lucu sekali. Kak Rafa masa ia takut dengan anak ayam? Badan setegap, sekekar dan wajah seseram ini ternyata takut dengan anak ayam, sahut Ashifa yang mengejek Rafa yang membuat Rafa begitu kesal. Terus aja tertawa, sahut Rafa dengan menekan suaranya. Iya ma Ashifa hanya merasa lucu saja, sahut Ashifa masih saja tidak bisa menahan tawannya dengan menutup mulutnya yang adanya Rafa semakin kesal dengannya. Tetapi ini obrolan paling terlama di antara Rafa dan Ashifa. Di mana mereka terlihat dekat dan sepertinya mengobrol sangat cocok dan Ashifa juga banyak tertawanya. Apalagi mengetahui sisi lain dari Rafa yang ternyata takut anak ayam yang bisa menjadi ceng-cengan Ashifa di kemudian hari. Salah Rafa sendiri kenapa memberitahu kelemahannya. Kan Ashifa jadi punya senjata. Kak Rafa Ashifa ke toilet sebentar ya, ucap Ashifa. Iya. Jangan lama-lama, ucap Rafa. Ashifa mengangguk dan langsung pergi. Ashifa berada di toilet sementara Rafa masih tetap berada di tempat awal yang melanjutkan sarapannya. Ashifa tadi pamit ke toilet pada Rafa dan sekarang Ashifa sedang berdiri di depan cermin yang merapi-rapikan jilbabnya. Apa kau sangat bahagia sekarang? Tiba-tiba suara asing terdengar di telinganya membuat Ashifa melihat dari cermin yang benar dugaannya siapa lagi jika bukan Miranda. Kau tidak tahu malu Ashifa. Kau sudah merebut Rafa dariku, dia milikku dan kau telah mengambilnya dengan caramu yang murahan itu. Ashifa kau itu perusak hubungan orang lain. Aku dan Rafa saling mencinta dan kau menjadi perusak dalam hubungan kami. Kau itu keterlaluan Ashifa. Aku benar-benar membencimu. Kau itu perusak rumah tangga, ucap Miranda dengan sinis menatap kebencian Ashifa dari depan cermin. Apa maksud kamu? Tanya Ashifa menghela napasnya dan melihat ke belakangnya yang langsung berhadapan dengan Miranda. Kau tidak mengerti maksudku, atau kau pura-pura tidak tahu apa yang aku katakan. Biar aku pertegas jika kau itu wanita jahat yang sudah merebut Rafa dariku.
Apa kamu sedang bicara kepadaku? Tanya Ashifa dengan santainya. Apa katamu? Jadi menurutmu aku bicara dengan siapa? Sahut Miranda dengan menekan suaranya. Bukannya melihat sendiri di cermin bahwa bayangan itu siapa? Apa yang barusan kamu katakan? Hanya bertanya pada bayanganmu atau kamu sedang mengatakan pada bayanganmu? Jika sebenarnya kamulah yang telah merusak hubungan orang lain. Jadi berkacalah di depan cermin, lihat dirimu yang telah berusaha menjadi duri di dalam rumah tanggaku. Kamulah yang merusak hubunganku dengan Kak Rafa, tegas Ashifa dengan penuh penekanan yang membuat Miranda mengepal tangannya yang telah direndahkan oleh Ashifa yang ada di depannya. Berani sekali kau bicara seperti itu. Kau mengatakan aku yang menjadi perebut. Kau seharusnya sadar Ashifa, tegas Miranda yang mengangkat tangannya ingin menamparkan Ashifa. Namun Ashifa dengan sigap menahan tangan itu dan Miranda tidak jadi menamparkan Ashifa dan malah tangannya yang dicengkram kuat Ashifa dengan mata mereka yang saling menatap dengan penuh ratapan saling menantang. Jangan berani-beraninya mengotori pipiku dengan tanganmu. Jika aku diperlakukan seperti itu, bukan berarti aku tidak bisa membalasnya. Jadi jangan sampai aku memotong tanganmu yang sangat lancang memukulku. Tegas Ashifa menghempas kasar tangan Miranda dan mampu membuat Miranda bergeser karena Ashifa melakukannya cukup kuat. Kau, geram Miranda dengan menekan suaranya, merapatkan giginya yang tidak terima dengan perlakuan Ashifa yang seolah merendahkan dirinya. Aku peringatkan kepadamu untuk yang pertama kalinya dan untuk yang terakhir kalinya. Tidak, aku sudah pernah mengatakan semua ini kepadamu. Jika aku tidak akan menyerah dalam pernikahanku dan apalagi hanya karena wanita sepertimu. Kak Rafa adalah suamiku dan aku bukan perusak hubungan kau dan juga dia. Tetapi kaulah yang berusaha untuk merusak rumah tanggaku dan aku tidak akan banyak bicara lagi. Karena aku yakin mau tidak akan mengerti apa yang aku katakan. Jadi aku hanya menegaskan kepadamu. Jika kau berani macam-macam kepadaku, jadi aku pastikan kau juga akan mendapatkan satu macam dariku. Tegas Ashifa menunjuk tepat di wajah Miranda yang membuat Miranda diam tanpa mengatakan apa-apa lagi. Jadi ku tegaskan berkali-kali kepadamu apa yang harus kau lakukan dan jangan sekali-kali kau membuatku harus bertindak lebih jauh lagi, tegas Ashifa dengan mengukir senyum di bibirnya. Lalu Ashifa langsung meninggalkan tempat itu. Keluar dari kamar mandi meninggalkan Miranda yang pasti sudah penuh dengan amarah. Kurang ajar, umpat Miranda dengan mengepal kedua tangannya yang memperlihatkan betapa bencinya dirinya Ashifa, sudah mengguruinya dan bahkan berani mengancam dirinya. Ashifa memang sangat berani dan sungguh tidak terduga keberanian Ashifa. Kau pikir kau siapa Ashifa? Berani sekali kau bicara seperti itu kepadaku, umpat Miranda dengan penuh emosi. Ashifa pun kembali ke meja di mana ada suaminya yang masih sarapan. Kenapa lama sekali? Tanya Rafa yang sepertinya mulai tidak bisa lama-lama ditinggalkan Ashifa. Maaf Kak Rafa, jawab Ashifa yang langsung duduk di tempatnya semula. Ayo lanjutkan sarapanmu, titah Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya dan melanjutkan kembali sarapannya. Namun tiba-tiba mata Ashifa melihat ke arah Miranda yang berdiri sekitar 20 meter dari tepatnya. Di mana Miranda yang menatap Ashifa dengan penuh amarah dan layaknya seperti seorang iblis yang siap untuk menjadi Ashifa santapan. Rafa ternyata memerhatikan Ashifa yang fokus Ashifa tidak tahu kemana. Rafa pun melihat arah pandang Ashifa yang ternyata pada Miranda. Lanjutkan sarapanmu, jangan melihatnya, ucap Rafa menegur Ashifa dan membuat Ashifa kembali melihat ke arah makanan yang di mejanya yang tidak memperdulikan Miranda. Begitu juga dengan Rafa yang kembali fokus sarapan dan tidak peduli dengan Miranda. Mau Miranda berdiri di sana, mau melihatnya seperti apa, mau menatapnya seperti apa. Rafa sepertinya sudah muak melihat mantan kekasihnya itu. Ya akhirnya menjadi mantan kekasihnya setelah Rafa mengetahui tabiat asli Miranda sesungguhnya. Rafa, kau pikir aku akan melepaskanmu? Tidak akan, aku tidak akan membiarkan wanita itu bersamamu. Kau hanya milikku Rafa dan akan menjadi milikku sampai kapanpun. Bukan Ashifa tetapi aku, batin Miranda dengan tangannya yang terkepal yang masih sangat mengharapkan Rafa menjadi miliknya. Bersambung, 61. Tanpa memperdulikan Miranda yang mau melakukan ini itu, Ashifa dan Rafa melanjutkan sarapan mereka. Ashifa juga sama sekali tidak kepikiran dengan apa yang dikatakan Miranda.
Bahkan dia tidak peduli sama sekali dengan perkataan Miranda tadi saat di toilet dan apalagi suaminya juga terlihat tidak memperdulikan Miranda sejak tadi malam. Jadi untuk apa juga dia harus kepikiran? Kak Rafa mau ini tidak? Tanya Ashifa yang menawarkan bubut yang dimakannya yang sepertinya sangat enak. Mama bilang kakak menyukai bubur. Kakak coba deh, ucap Ashifa yang menawarkan kembali Rafa bahkan sudah menyodorkan sendok pada mulut Rafa. Kak Rafa, ucap Ashifa dengan wajahnya yang berharap Rafa akan menerima apa yang diberikannya dan mau tidak mau Rafa pun membuka mulutnya menerima suapan itu yang membuat Ashifa tersenyum. Bagaimana apa enak? Tanya Ashifa. Iya enak, jawab Rafa yang membuat Ashifa tersenyum mendengarnya. Kalau begitu biar Ashifa ambilkan lagi, ucap Ashifa yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Namun Rafa langsung menghentikannya dengan memegang tangan Ashifa. Kau tidak perlu melakukannya. Duduklah dan makan, ucap Rafa. Tapi kan Kak Ashifa menyukainya, sahut Ashifa. Aku makan yang kau berikan saja, sahut Rafa. Untuk kita berdua, tanya Ashifa yang tidak percaya. Rafa mengangguk. Ashifa pasti terkejut jika Rafa tiba-tiba mau makan semangkok berdua dengannya. Apakah dia kegirangan berekspresi seperti apa? Baiklah kalau begitu, sahut Ashifa yang langsung duduk kembali. Duduk di sini, pinta Rafa pada Ashifa dengan Rafa menepuk di sebelahnya untuk Ashifa duduk di sampingnya. Agar mereka lebih dekat lagi. Baiklah, sahut Ashifa dengan mengangguk dan sebenarnya dia sangat gugup. Namun Ashifa harus bisa tenang. Siapa tahu ini awal yang bagus untuk hubungan rumah tangga mereka. Ashifa sudah berada di dekat Rafa dan yang benar saja. Rafa dan Ashifa memakan bubur yang sama dengan mangkok yang sama dan kepala mereka saling berdekatan yang sangat kelihatan begitu romantis. Jangan tanya perasaan Ashifa. Pasti Ashifa sangat gugup dengan apa yang dirasakannya ketika kedekatannya dengan Rafa yang tidak pernah dibayangkannya sebelumnya. Makam berdekatan membuat jantungnya tidak berhenti sama sekali berdetak dengan kencang dan wajahnya terlihat sangat canggung. Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba Kak Rafa seperti ini? Dari tadi malam dia itu benar-benar berubah. Ashifa benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya yang ada di pikiran Kak Rafa, dia itu terus berubah-ubah. Ya Allah, Ashifa benar-benar bingung, batin Ashifa yang masih sangat begitu gugup dan canggung dengan berdekatan dengan Rafa. Namun Rafa masih santai yang tahu bagaimana tidak nyamannya Ashifa. Mungkin bukan tidak nyaman. Lebih tepatnya Ashifa canggung dan bingung. Di antara kemesraan itu ternyata Miranda masih ada di sana dan melihat keromantisan itu membuatnya sangat panas. Apa kau sudah merasa menjadi seorang pemenang Ashifa? Sangat tidak mungkin Ashifa. Kau itu bukan pemenangnya Ashifa dan kau Rafa berani sekali kau menunjukkan keromantisanmu bersama Ashifa. Apa kau benar-benar sudah tidak mencintaiku lagi? Batin Miranda yang hanya mengumpat dengan penuh kekesalan. Aku sepertinya harus mengeluarkan senjataku untuk mengakhiri kemanisan kampungan kalian berdua. Kau salah, Rafa telah memperlakukanku seperti ini. Kau itu salah Rafa. Kau lihat Rafa apa yang akan aku lakukan kepadamu. Kau akan mengingat dan menyesal karena telah membuatku seperti ini. Kalian tunggulah kejutan dariku. Tunggu saja apa yang akan aku lakukan. Batin Miranda dengan mengepal tangannya yang terlihat sangat emosi penuh dengan benci dan dendam pada Rafa dan Ashifa yang masih menunjukkan keromantisannya yang makan satu mangkok berdua. Wajah Ashifa yang tersenyum lebar membuat Miranda sangat jijik dan rasanya ingin menyerang Ashifa, ingin mengacak-acak Ashifa. Padahal Ashifa tidak salah ya. Itu kan suaminya. Miranda aja yang aneh sendiri. Dia yang salah yang membuat Rafa kecewa. Setelah selesai sarapan Ashifa dan Rafa tidak langsung pulang. Mereka masih menikmati di tempat tersebut dengan berjalan-jalan di pantai yang terlihat begitu menyenangkan. Langkah mereka yang serentak yang berjalan di pinggir pantai yang kalau pagi-pagi begini banyak juga orang-orang yang berkunjung ke pantai. Kakimu benar-benar sudah tidak apa-apa? Tanya Rafa menoleh ke arah Kaira. Sepertinya Rafa masih sangat mengkhawatirkan Ashifa yang takut Ashifa kenapa-kenapa. Tidak apa-apa Kak, sudah sembuh. Makasih ya Kak sudah mengobatinya tadi malam, ucap Ashifa. Mau berapa kali mengucapkan terima kasih, sahut Rafa yang mungkin sudah mendengar entah beberapa kali. Sampai Kak Rafa menjawab sama-sama, sahut Ashifa dengan santai.
Rafa menghela napasnya dan kembali melihat lurus ke depan yang sepertinya tidak akan mengeluarkan kata-kata tersebut. Namun Ashifa tidak mendesaknya, dia hanya tersenyum tipis. Cara Rafa yang seperti ini saja sudah membuatnya bahagia. Rafa yang begitu berubah yang terlihat sekarang lebih dekat padanya dan bahkan mengajaknya berbicara. Padahal Rafa sendiri yang sebelumnya mengatakan dia benar-benar marah dengan perbuatan Ashifa selama berada di tempat itu. Tidak disangka amarah Rafa tiba-tiba menghilang dan lebih manis sekarang kepadanya. Mungkin saja Rafa dirasuki penghuni laut. Makanya berubah dengan tiba-tiba. Kak Rafa tidak juga mengatakan sama-sama. Tanya Ashifa yang sepertinya masih menunggu hal itu. Apa itu sepenting itu untukmu? Tanya Rafa. Ashifa mengangguk, memang baginya itu hal yang sangat penting. Rafa berkacak pinggang menghadap Ashifa dengan melihat lautan di belakang Ashifa. Ikut denganku, ajak Rafa yang menarik tangan Ashifa yang membuat Ashifa bingung apa yang dilakukan Rafa kepadanya. Mau kemana Kak Rafa? Tanya Ashifa heran. Rafa tidak menjawab pertanyaan Ashifa dan terus membawa Ashifa sampai akhirnya mereka berada di dekat pantai yang membuat Ashifa heran karena ada jet ski di dekat mereka. Kita mau ngapain Kak Rafa? Tanya Ashifa heran. Naik ini. Jawab Rafa membuat Ashifa terkejut yang dia tidak ada persiapan untuk menaiki itu. Kenapa? Kau takut? Tebak Rafa yang memperhatikan wajah Ashifa yang sepertinya sangat ragu untuk menaikinya. Padahal Ashifa sebelumnya hanya mengatakan takut dengan ketinggian. Ashifa, tegur Rafa yang sejak tadi Ashifa melamun. Siapa yang takut? Sahut Ashifa gugup. Kalau begitu ayo naik, ajak Rafa yang menantang Ashifa. Rafa bahkan sudah memakai alat pelampung yang diberikan petugas. Namun Ashifa belum melakukannya sampai Rafa akhirnya mengambil pelampung dari tangan petugas dan langsung memakaikan pada Ashifa. Katanya tidak takut, tetapi wajahnya panik. Ejek Rafa melihat wajah Ashifa membuat Ashifa menelan salivanya dan membiarkan Rafa untuk memakaikannya pelampung pada istrinya dengan sangat hati-hati. Rafa bahkan menyunggingkan senyumnya yang melihat ekspresi Ashifa yang terlihat ada sesuatu. Sudah selesai. Ayo Ashifa kita naik jet ski, sahut Rafa menarik tangan Ashifa lagi dan Ashifa mengikut saja. Rafa pun menaiki jet ski dan Ashifa menyusul naik di belakang Rafa. Walau Ashifa memakai gamis, lagi-lagi itu tidak menghalangi apapun. Karena Ashifa memakai legging, Ashifa terlihat gugup, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Namun jantungnya memang berdebar kencang. Apa kau siap Ashifa? Tanya Rafa. Bismillah Ashifa siap, jawab Ashifa. Peganglah tanganku, aku lihat kau begitu gugup. Kau juga sangat takut, ucap Rafa. Ashifa dengan perlahan memegang pinggang Rafa. Rafa menyunggingkan senyumnya. Kita let's go, sahut Rafa yang langsung menjalankan speedboat tersebut dengan kencang dan yang benar saja Ashifa langsung memegang pinggang Rafa begitu kuat seakan dia takut jatuh dan Rafa merasakan hal itu yang sangat menikmati apa yang dilakukan Ashifa dengan merasakan getaran di tubuh Ashifa yang ketakutan. Ada apa denganmu Ashifa? Bukannya kau itu sangat pemberani? Lalu kenapa tiba-tiba menjadi penakut? Ucap Rafa dengan sedikit berteriak yang mengejek Ashifa. Ya Rafa juga tidak tahu. Wanita yang terus memperlihatkan kemampuannya dan sekarang berada di belakangnya yang seolah takut. Seharusnya Rafa punya kaca spion biar bisa melihat ekspresi Ashifa yang pasti begitu menyenangkan untuk dipandangi yang memang hanya memegang erat Rafa. Yang seperti takut dilepaskan oleh Rafa dan jatuh ke lautan. Meski terlihat Ashifa takut, tidak membuat Rafa untuk berhenti. Rafa memang sangat hobi bermain jet ski dan dia juga sebenarnya penasaran apa Ashifa bisa menaiki speedboat. Namun saat tadi Rafa mengajaknya Ashifa kelihatannya tidak bisa menaikinya dan makanya hanya diam saja. Yang membuat Rafa harus membonceng istrinya itu yang masih saja ketakutan sampai detik ini dengan memeluk erat pinggangnya. Kak Rafa apa tidak bisa udahan, ucap Ashifa. Kenapa? Apa kau takut? Ini sangat menyenangkan Ashifa. Jadi untuk apa berhenti? Jawab Rafa. Tapi Ashifa mual Kak Rafa, sahut Ashifa yang sepertinya mabuk laut. Rafa sepertinya ini hari kebahagiaannya yang gantian melihat semua kelemahannya Ashifa membuatnya benar-benar harus berterima kasih dengan hari ini. Karena sepertinya Ashifa memang tidak kuat menaikkan jet ski belum lagi Rafa juga begitu kencang mengendarainya dan Ashifa sudah mengeluh mual.
Akhirnya Rafa menghentikannya yang mereka berdua sudah berada di daratan dan Ashifa langsung menuruni jet ski dengan cepat dan yang benar saja Ashifa langsung mual-mual membuat Rafa geleng-geleng dan menghampiri istrinya yang memuntahkan apa yang barusan dimakannya saat bersama Rafa tadi. Ada-ada saja, gumam Rafa dengan gelang-gelang dan langsung pergi dan tidak lama Rafa kembali yang ternyata mengambilkan air putih untuk Ashifa. Minumlah. Tita Rafa yang langsung memberikan Ashifa air tersebut yang tutup botolnya sudah dibuka dan Ashifa mengangguk yang langsung meraihnya dan meminumnya. Kau itu bukannya mengatakan menyukai laut. Lalu kenapa bisa mabuk laut? Ucap Rafa. Bagaimana tidak mabuk? Kak Rafa sangat kencang dan mengerikan. Ashifa kan takut, ucap Ashifa dengan mengeluhkan keadaannya. Jadi benar, kau itu sekarang ketakutan. Astaga Ashifa, kau itu ternyata cemen juga ya. Hanya jet ski aja bisa setakut itu. Aku sampai tidak percaya, ucap Rafa berkacak pinggang yang sangat menyenangkan untuk mengejek Ashifa. Kak Rafa jangan terus mengatakan hal itu, sahut Ashifa dengan wajah cemberutnya. Makanya kalau tidak bisa menaikinya jangan sok-sokan. Pakai santai segala lagi. Memang tidak bisa apa mengatakan takut. Dasar gengsi bilang aja tidak mau kalah dariku, ucap Rafa. Ashifa hanya diam saja yang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ya dia juga tidak tahu mau bicara apa lagi dengan Rafa yang sekarang sudah mengejeknya habis-habisan. Ayo ikut denganku, ajak Rafa. Mau kemana? Tanya Ashifa heran. Cari obat mual, kondisimu tidak baik, wajahmu juga pucat, jawab Rafa yang kembali lagi begitu perhatian pada Ashifa yang membuat Ashifa tersenyum. Kenapa masih berdiri di situ? Ayo buruan, ajak Rafa lagi. Ashifa mengangguk-angguk dan langsung pergi mengikuti Rafa. Rafa dan Ashifa duduk di salah satu bangku yang masih berada di dekat pantai dan terlihat Ashifa meminum obat mual yang tadi dibelikan Rafa padanya dan Rafa duduk di sampingnya yang menunggu Ashifa menelan obat itu. Bagaimana? Tanya Rafa. Sudah mendingan Kak, jawab Ashifa yang memang sudah merasa jauh lebih enak. Makanlah ini, ucap Rafa yang memberikan nasi bowel. Apa ini? Tanya Ashifa. Sarapan yang kau makan sudah habis dikeluarkan semua. Wajahmu juga pucat. Jadi makanlah. Biar bertenaga, ucap Rafa dengan lembut yang terlihat sangat perhatian pada Ashifa. Makasih Kak Rafa, ucap Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya dan Ashifa membuka nasi bowel tersebut dan langsung memakannya. Kalau sudah muak makan juga tidak selera lagi, keluh Ashifa yang memang tidak semangat untuk makan. Itu karena kesalahanmu sendiri. Makanya lain kali jangan sok-sokan dan merasa paling hebat, ucap Rafa. Ashifa hanya mengangguk saja. Cepat makan jangan dilihati terus, tegas Rafa. Lagi dan lagi Ashifa mengangguk dan memakannya. Kau benar-benar tidak bisa menaiki wahana laut? Tanya Rafa yang terlihat masih penasaran dengan Ashifa. Tidak semuanya sih. Ashifa suka laut, suka berada di atas laut, suka gelombang laut, suka dalam laut dan suka berada di atas kapal laut. Ashifa sangat suka semuanya. Namun, untuk menaiki jet ski, Ashifa tidak berani. Aska yang berani karena Aska sangat suka permainan di lautan. Dari jet ski sampai surfing dengan papan selancar di gelombang ombak ya Aska sangat ahli namun Ashifa tidak sepintar Aska, ucap Ashifa sembari mengunyah makanan di mulutnya. Bukannya kau sangat ahli dalam segala hal? Lalu kenapa hal yang tidak ada apa-apanya itu kau malah tidak bisa? Tanya Rafa. Kak Rafa manusia itu tidak ada yang sempurna dan punya kelemahan dan mungkin hal seperti itu Ashifa tidak bisa karena Ashifa sering mabuk laut, jawab Ashifa dengan simple yang memang apa adanya. Bukannya bagi mama kau itu sangat sempurna dan bisa melakukan apapun. Bagi mama kau itu menantu yang sempurna yang seperti tidak ada menandinginya, ucap Rafa. Menjadi menantu sempurna, apalah artinya jika suaminya tidak bisa melihat itu, sahut Ashifa menoleh ke arah Rafa yang Rafa juga melihatnya yang membuat mata mereka saking bertemu. Bersambung. 62. Kak Rafa. Ashifa tidak pernah bahagia dengan mendapatkan banyak pujian dari orang lain. Ashifa tidak pernah bahagia jika di depan Ashifa sendiri orang-orang berlomba mengatakan ingin mempunyai menantu seperti Ashifa. Mengatakan sangat beruntungnya Kak Rafa. Ashifa tidak bahagia dan malah sedih. Karena suami Ashifa sendiri tidak pernah merasakan hal itu, ucap Ashifa dengan wajahnya yang serius mengatakan kepada Rafa yang masih diam dengan menatapnya.
Apa artinya semuanya? Jika pria yang ada di depan Ashifa tidak melihat hal itu, membuat Ashifa selalu kurang dan terus bertanya apa yang kurang. Kenapa suami Ashifa tidak bisa menerima Ashifa? Pernikahan yang Ashifa jalani membuat Ashifa tidak menjadi wanita yang sebelumnya. Lanjut Ashifa yang sepertinya mencurahkan apa yang ada di hatinya. Mendengar hal itu mampu membuat Rafa benar-benar hanya terdiam yang tidak bisa mengeluarkan kata apa-apa. Mungkin Ashifa benar, Rafa tidak bisa melihat dirinya. Melihat dia wanita seperti apa dan Rafa hanya melihat dirinya sebagai wanita yang ada saja salahnya. Apa sebenarnya alam memang tidak memberikan nikmat pandangan itu pada Rafa, di mana semua orang bisa mengagumi Ashifa dan sangat memuji-muji Ashifa. Namun Rafa seolah dibutakan untuk wanita yang jelas-jelas menjadi miliknya namun seperti bukan miliknya. Ya mungkin saja Allah memang mencabut kenikmatan itu dari Rafa. Aku ingin surfing, kau disinilah dan makan makananmu sampai habis, ucap Rafa yang mengalihkan pembicaraan. Lalu berdiri dari tempat duduknya dan Ashifa hanya melihat kepergian suaminya itu dengan Ashifa yang menghela napas. Ashifa tidak tahu mau mengatakan apa. Tetapi jika memang Kak Rafa belum bisa menerima Ashifa, Ashifa tidak apa-apa dan akan menunggu Kak Rafa. Karena Ashifa yakin jika kita memang berjodoh, maka Allah akan mendekatkan kita berdua. Batin Ashifa yang berusaha untuk tenang dan melanjutkan makannya. Rafa kelas sudah banyak berubah. Mungkin karena Rafa melihat pengkhianatan Miranda dan menyadari apa yang terjadi. Bang Rafa sudah mengakui jika istrinya itu tidak salah sama sekali. Karena Rafa yang bermain surfing dengan papan selancar di ombak yang tinggi. Ashifa sangat penasaran dengan apa yang dilakukan suaminya itu dan bagaimana suaminya melakukan hal itu. Ashifa berdiri di pinggir pantai dengan menggunakannya teropong untuk melihat atraksi ekstrim suaminya yang membuat Ashifa kagum terlebih lagi takut jika Rafa terbawa ombak. Namun Rafa kelihatan sangat ahli jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Rafa memang begitu hebat. Masya Allah Kak Rafa benar-benar sangat hebat, puji Ashifa yang begitu bangga dengan suaminya tersebut. Terlihat tampan dan sangat gagah suaminya yang bisa seperti itu membuat Ashifa tersenyum begitu tulus. Ashifa, tiba-tiba Abian berdiri di sampingnya dan tidak tahu kapan Abian berdiri di sampingnya. Kak Abian, sapa Ashifa dengan ramah. Kamu belum pulang ternyata, sedang apa kamu di sini? Tanya Abian. Iya Ashifa memang belum pulang dan di sini bersama Kak Rafa. Kita masih menginap di sini dan itu Ashifa sedang melihat Kak Rafa yang surfing, tunjuk Ashifa dengan tersenyum yang sangat membanggakan suaminya itu. Dia memang sangat keren, puji Abian. Kakak benar, sahut Ashifa. Ashifa malah terlihat mengobrol dengan Abian sampai tidak menyadari jika Rafa sudah selesai bermain surfing dan memegang papa. Selancarnya yang dari kejauhan yang melihat Ashifa dan Abian yang mengobrol saling melihat-melihat membuat Rafa benar-benar geram dengan pasangan yang seolah punya dunianya sendiri tersebut. Rafa mendengus kasar lalu menghampiri Ashifa dan juga Abian. Rafa berdeham sehingga membuat dua orang yang asyik mengobrol itu saling sama-sama kaget. Kak Rafa sudah selesai, tanya Ashifa yang terlihat gugup. Apalagi Rafa langsung melihat ke arah Abian. Ashifa harus mengingat bagaimana Rafa memperingatinya dengan apa yang terjadi sebelumnya mengenai masalah Abian. Kau sungguh hebat, permainanmu sangat keren, puji Abian pada Rafa yang terlihat dingin dengan matanya yang tidak lepas menatap Abian. Kalau begitu ayo sama-sama surfing, ajak Rafa yang sepertinya menantang Abian. Dia juga ingin melihat keahlian pria itu apa saja, selain mengganggu dan caper di depan istrinya. Kak Abian bukannya kakak sangat bisa surfing? Pergilah, sahut Ashifa yang sepertinya sangat mengetahui Abian. Iya sih Ashifa, tapi sepertinya aku tidak sehebat Rafa. Apalagi kamu bisa lihat sendiri bagaimana Rafa tadi, ucap Abian yang merendah diri. Kak Abian ini bisa aja. Kakak juga mengikuti Olimpiade surfing dan menjadi pemenangnya. Lalu kenapa ragu? Ucap Ashifa yang begitu memberi semangat dan dorongan pada Abian. Tidak tahu Ashifa sadar atau tidak dengan apa yang diucapkannya di depan suaminya. Sampai-sampai Rafa sejak tadi mengepal tangannya mendengar istrinya memuji pria lain di depannya. Wah, rasanya sangat panas dan tidak bisa berkata-kata lagi dengan Ashifa seakan tidak menganggap dirinya ada di sana. Ayo Kak Abian cepatlah.
Lanjut Ashifa, dan mata Ashifa baru melihat Rafa dan barulah Ashifa terdiam saat mata Rafa menatapnya yang sudah jelas matanya berbicara yang sangat tidak menyukai Ashifa di depannya yang berani bersama pria lain. Kak Rafa, lirih Ashifa yang sepertinya tahu kesalahannya dan sekarang diam menunduk di hadapan Rafa. Aku tunggu, ucap Rafa dengan suara dinginnya yang kembali ke pantai untuk melakukan surfing bersama Abian yang menunjukkan siapa yang paling hebat. Astagfirullah. Apa yang Ashifa lakukan? Apa Ashifa kelewatan dan menyinggung Kak Rafa? Batin Ashifa menyadari bahwa dia memang salah dan pasti Rafa marah kepadanya atas apa yang terjadi. Aku akan menerima tantangan Rafa. Ashifa. Aku pergi dulu, ucap Abian yang langsung pergi untuk menerima tantangan Rafa. Pada akhirnya Rafa dan Abian menunjukkan kehebatan mereka berdua dan ditonton oleh Ashifa. Rafa mungkin sangat kesal dengan istrinya dan pria yang bernama Abian itu yang asyik bicara saling memuji seolah tidak menganggapnya yang membuat Rafa benar-benar dongkol dan ingin menunjukkan pada Abian. Jika dia pria yang hebat, mungkin saja Rafa kembali dipenuhi amarah cemburu. Sementara Ashifa malah panik, bukannya senang dan malah terlihat cemas. Saat suaminya dan temannya saling bertanding dan terlihat pertandingan itu tidak sehat. Karena Rafa tidak fokus dan terlihat marah yang pasti itu gara-gara dirinya. Hal itu membuat Ashifa khawatir. Apalagi Rafa bermain dengan gelombang yang tinggi yang bisa mengancam nyawanya. Ya Allah, semoga Kak Rafa tidak apa-apa, semoga doa baik-baik saja. Ashifa benar-benar takut, ya Allah. Jika terjadi sesuatu pada Kak Rafa, semoga tidak terjadi apa-apa pada Kak Rafa. Lindungilah Kak Rafa ya Allah. Batin Ashifa yang begitu mengkhawatirkan Rafa yang masih surfing. Rasa kekhawatiran Ashifa tidak terjadi di mana Rafa dan Abian sama-sama selamat. Namun terlihat keunggulan Abian dibandingkan Rafa dan Rafa menyadari hal itu. Karena tadi dia tidak fokus dan terbawa emosi. Namun kekalahan itu tampak tidak diterimanya sampai membuat dirinya kesal saat berjalan menuju daratan yang menghampiri Ashifa. Kak Rafa, lirih Ashifa, kakak tidak apa? Tanya Ashifa saat pria itu berada di depannya yang sangat kesal kepadanya. Rafa, bagaimana jika kita bermain jet ski? Sahut Abian yang berada di belakang Rafa yang sepertinya menantang Rafa. Tadi Rafa menantangnya dan sekarang giliran Abian menantangnya membuat Rafa membalikkannya tubuhnya melihat pria yang tersenyum kepadanya itu. Aku tadi melihatmu bermain jet ski. Jadi ayo kita bermain jet ski. Sahut Abian yang menantang Rafa. Kak Abian, sebaiknya jangan, sahut Ashifa yang menyadari ada aura panas dan tidak ingin terjadi sesuatu. Kenapa? Apa dia tidak bisa melakukannya? Tanya Rafa. Bukan begitu Kak Rafa, Kak Abian bisa hani. Jadi kau sangat mengetahui semua tentangnya, sahut Rafa yang memotong pembicaraan Ashifa. Kak Rafa, lirih Ashifa yang takut Rafa salah paham. Aku menerima tantanganmu, sahut Rafa kembali ke lautan. Abian mengangguk dengan tersenyum. Kak Rafa, panggil Ashifa yang ingin mencegah Rafa. Namun nihil, Rafa bahkan tidak peduli. Semakin ditantang semakin membuatnya terpancing dan Ashifa tidak bisa melakukan apa-apa. Ashifa hanya melihat suaminya dan Abian kembali ke pantai dengan memakai pelampung yang kembali siap untuk tempur di air dan Ashifa yang adanya semakin khawatir. Kau ingin sekali menunjukkan siapa dirimu di hadapannya Ashifa, desis Rafa saat berdiri di sebelah Abian yang mana mereka masih memakai pelampung. Jangan salah paham Rafa, tanpa aku menunjukkan siapa aku di depan Ashifa. Dia juga tahu siapa aku, sahut Abian dengan santai. Kau ingin mengatakan kepadaku, jika kau dan Ashifa sangat saling mengenal? Tanya Rafa dengan sinis. Tetapi itu kenyataan, kami memang saling mengenal dekat, jawab Abian dengan santai. Kau masih berharap kepadanya? Karena sebelumnya aku mendengarkan kekecewaanmu. Jika dia menikah tanpa sepengetahuanmu, ucap Rafa. Kita tidak ada yang tahu jodoh. Dan mungkin kamu sudah menikah dengannya. Namun jodoh tetap rahasia Allah dan tidak ada yang tahu, jawab Abian dengan santai membuat Rafa begitu kesal dan menahan amarahnya sejak tadi. Apa kau sangat menunggu? Jika aku melepas Ashifa? Tanya Rafa. Aku tidak tahu apa alasannya. Sampai kau punya keinginan untuk melepasnya. Hanya saja aku ingin mengatakan, mungkin jika itu terjadi, kau pria yang paling bodoh dan mungkin setelah melepas, kau tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena Ashifa seperti burung jinak.
Dia bisa terbang di sekitar majikannya dan akan kembali. Namun ketika majikannya melepasnya di alam luas, aku yakin dia tidak akan kembali terbang kepada majikannya, ucap Abian dengan serius membuat Rafa mengepal tangannya yang seolah digurui pria yang jelas-jelas menyukai istrinya. Ayo Rafa, ajak Abian dengan menepuk bahu Rafa. Yang Abian sudah menaiki jet ski dan Rafa masih terlihat penuh amarah dengan perkataan Abian membuatnya emosi. Namun berusaha tenang, agar tidak kalah dari pria itu dan juga akhirnya menyusul Abian yang juga menaiki jet ski. Bersambung.